Oke, kembali lagi kita akan membahas kekongruenan, tapi dalam hal ini topik kelas ekuivalensi. Misalkan kita memperhatikan himpunan bilangan bulat dengan relasi kekongruenan modulo 5. Maka dengan relasi ini, himpunan bilangan bulat terbagi menjadi himpunan bagian yang saling asing menjadi 5 kelas. Nah, apa itu? Yang pertama adalah kita sebut sebagai kelas 0. Kelas 0 terdiri dari himpunan negatif 10, negatif 5, 0, 5, 10, dan seterusnya. Artinya apa? Artinya adalah yang ekuivalen dengan yang kongruen 0 modulo M, atau sisanya adalah 0. Nah, yang kelas 0 ini artinya apa? Artinya 5 kongruen dengan 0, kongruen dengan 10, kongruen negatif 5, dan seterusnya modulo 5. Kemudian kelas 1 terdiri dari negatif 9, negatif 4, 1, 6, 11, dan seterusnya. Atau boleh juga disebut sebagai kelas 6. Berarti artinya apa? Artinya 6 kongruen 1, kongruen 11, kongruen negatif 4, dan seterusnya modulo 5. Demikian juga kelas 2 terdiri dari negatif 8, negatif 3, 2, 7, 12, dan seterusnya. Artinya 7 kongruen 2, kongruen 12, dan seterusnya modulo 5. Kemudian nanti ada kelas 3, negatif 7, negatif 2, 3, 8, 13, dan seterusnya. Itu 8 kongruen 3, kongruen negatif 7, modulo 5. Kemudian yang terakhir adalah kelas 4, terdiri dari negatif 6, negatif 1, 4, 9, 14, dan seterusnya. Artinya di sini 9 kongruen 4, kongruen negatif 1, modulo 5. Nah, yang perlu diperhatikan adalah anggota dari himpunan ini masing-masing dia saling asing, saling bebas. Jadi tidak ada anggota himpunan yang sama. Artinya, kalau dia modulo 5 berarti di sini terbagi menjadi 5 kelas. Berarti pertanyaannya, kalau modulo 3, modulo 2, kelas ekuivalensi modulo 2. Kalau modulo 2 gimana? Berarti himpunannya pertama adalah kelas 0. Oke, kelas 0 berarti himpunannya terdiri dari apa saja? 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Apakah boleh negatif? Oh, boleh. Misalnya apa? Negatif 2, negatif 4, negatif 6, negatif 8, dan seterusnya ya. Teruskan sendiri. Kemudian satu lagi adalah kelas 1, yaitu terdiri dari kalau mau mulai dari negatif juga boleh. Negatif 5, negatif 3, negatif 1, tidak ada 0 di sini, adalah 1, kemudian 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, di sini kelas 0 artinya apa? Artinya pasti di kelas 0 ini 2 akan kongruen dengan 0, akan kongruen juga dengan negatif 4, kongruen negatif 8, dan seterusnya modulo 2. Kemudian kalau di kelas 1 berarti 1 kongruen negatif 3, kongruen 7, kongruen negatif 1, dan seterusnya modulo 2. Nah, coba perhatikan, kalau dibagi menjadi 2 kelas, kelas 0 dan kelas 1, di sini kita lihat, oh ini adalah bilangan apa? Bilangan genap. Sedangkan yang kelas 1 adalah bilangan ganjil. Maka ternyata dengan modulo 2
itu membagi partisi bilangan bulat menjadi dua bagian, yaitu bilangan genap dan bilangan ganjil. Oke. Kemudian kalau modulo, oke, kalau modulo 7 bagaimana? Oh, berarti akan membagi menjadi 7 kelas, yaitu kelas apa saja? Kelas 1, kelas 2. Oke, sorry, ada kelas 0 tentu, dan seterusnya sampai kelas 6. Berarti kelas 0 terdiri dari 0, 7, 14, dan seterusnya. Kelas 1 terdiri dari 1, 8, negatif 6, dan seterusnya. Oke. 2 berarti terdiri dari 2, 9, 16, dan seterusnya, juga termasuk negatif. Nah, kalau kelas 6 berarti nanti terdiri dari anggotanya 6, 13, 20, dan seterusnya, termasuk negatif ya. Jadi memuat semua bilangan bulat, membagi bilangan bulat menjadi 7 bagian. Oke, terima kasih.